Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, al-ulama an-nujaba wa masyaikhana al-fudala, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian tafsir pada malam hari ini, kita terlebih dahulu niat bersama-sama untuk i'tikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sampai pada keterangan ayat qauluhu ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat ini secara harfiah adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, juga termasuk orang-orang yang iman kepada wahyu, iman kepada kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan apapun yang turun kepada nabi dan rasul sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sampaikan bahwasanya ayat ini berbeda dengan 2 atau 3 ayat sebelumnya. Kalau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lah, ayat ini dengan ayat yang kita sebutkan tadi berbeda. Bedanya apa? Kalau yang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ila akhiril ayah, ini diturunkan kepada orang-orang yang dahulu mereka mengikuti daripada ajarannya nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa. Lalu kemudian mereka menangi kanjeng Nabi, iman kepada kanjeng Nabi. Makanya kita sampaikan kemarin, orang-orang yang percaya dengan Nabi Musa dan Nabi Isa, mengikuti ajaran keduanya. Lalu kemudian ketika kanjeng Nabi datang dan dia beriman dengan kanjeng Nabi, kemuliaannya ada 2. Kemuliaan karena pernah mengikuti nabi sebelumnya, dan kemuliaan pernah mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ayat khusus, tidak sama dengan kita orang. Kalau kita orang ini enggak menangi zamannya Nabi Musa, enggak menangi zamannya Nabi Isa, ya sudah, hanya sekedar iman kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diceritakan oleh kanjeng Nabi. Tapi ada orang-orang yang hidup sebelum zamannya kanjeng Nabi menangi kanjeng Nabi. Di sini disebutkan contoh-contohnya, diantaranya Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, ada sahabat Salman Al-Farisi, terkenalnya luar biasa seperti itu. Ternyata mereka adalah orang-orang Nasrani dulunya. Ketika kanjeng Nabi tanabba'a, mengaku menjadi nabi dan rasul, mereka mengimani apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ada pelajaran penting bagi kita, ya. Ada pelajaran penting bagi kita. Ajaran Islam itu ternyata sangat menghormati orang-orang yang dulunya adalah terhormat di kaumnya, kemudian masuk di dalam komunitas kita, komunitas muslimin, juga harus dimuliakan. Jangan sampai dihina-hinakan. Oh, kamu nih Islamnya baru junior, misalnya seperti itu. Tidak boleh ada senioritas, tidak boleh ada menang-menangan di situ. Nah, itu. Lalu kemudian setelah itu wabil akhiratihum yuqinun, dan juga mereka meyakini adanya kehidupan akhirat. Nah, kemarin Al-Imam Al-Maraghi sempat menyatakan wa yu'raful yaqinu billahi wal yaumil akhir bi atharihi fil a'mal.
seseorang itu bisa diketahui bahwasanya dia punya keyakinan, keimanan dengan Allah dan hari akhir, itu dilihat dari perilaku amal kesehariannya. Faman yashhadu zur, kalau orang ngaku iman kepada Allah, orang ngaku iman adanya hari akhir, tapi kok berani sumpah palsu, tapi kok maksiat masih berjalan, masih zalim sama orang banyak, maka ketahuilah la imana yaqumu alal yakin, mereka nggak punya iman yang berdasarkan di atas keyakinan. Jadi imannya itu iman-iman yang palsu gitu loh. Kalau memang kita ini orang yang percaya adanya hari akhir, adanya neraka, adanya surga, niku insya Allah secara alam bawah sadar kita, tubuh kita ini kita kontrol sebagus mungkin, sehati-hati mungkin, jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang menyengsarakan kita di akhirat. Karena kehidupan akhirat itu abadi, sementara kehidupan di dunia ini tergantung ajal atau umur. Lalu kemudian kita juga sempat membahas bagaimana sih caranya orang itu biar bisa mendapatkan keyakinan dalam imannya. Jadi iman percaya, mungkin lisan mengatakan percaya, tapi ya hati kadang masih berbohong. Contoh kecilnya saja, kita mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Razzaqu, zat yang maha memberi rizki. Banyak orang Islam mengaku itu. Tapi banyak juga orang yang berani korupsi, banyak juga orang yang berani mencuri, banyak juga orang yang mendolimi hak-hak daripada saudaranya hanya karena takut besok bisa makan apa. Loh, iya tahu betul? Gitu betul. Berarti orang yang seperti ini lisannya aja bilang iman, tapi hatinya belum ada keyakinan. Kalau memang betul-betul yakin, di dalam pembahasan tasawuf itu disebutkan orang kalau memang betul-betul yakin bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, hidupnya itu seperti burung. Burung itu bagaimana? Hari ini dia bangun pagi, cari makanan, pulang bawa secukupnya, besok urusan besok. Pokoknya sampai rumah tidur dia, sampai sarang tidur dia. Makanya kita bisa melihat orang-orang yang sudah mencapai makom kewalian, mereka itu keyakinannya luar biasa. Sesuatu yang nggak mungkin bagi mereka itu karena keyakinan Allah Ar-Razzaq. Kebuka itu kuncinya. Lah kita ini sering dapat masalah tapi nggak yakin, berusaha cari solusi, nendang nombok ngalor ngidul ngulon ngetan, gitu betul. Tanpa mengingat bahwasanya Allah itu yang punya aturan, Allah itu yang punya kuncinya. Makanya banyak orang itu sangat-sangat kecewa dengan usahanya gagal. Itu karena ketika menjalankan usahanya, menjalankan ikhtiarnya, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep Islam bukan seperti itu. Ar-roja wal khauf, berharap juga harus ada, wal khauf juga harus takut kepada Allah. Jangan sampai ditinggalkan. Jadi misalnya, oh ya aku besok, saya sekarang santri, contoh kecilnya ya, santri, aku pengen besok jadi kiai atau saya pengen jadi orang alim. Sekarang saya harus belajar, tapi jangan mengandalkan belajarmu. Nanti kecewa loh. Iya kan? Iya nek besok jadi kiai, nah barbarane jadi tukang becak. Maka yang salah siapa? Kiainya yang pernah kamu pondokin, kan enggak kan? Ya kamu sendiri. Kenapa enggak menggantungkan niatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika kita menggantungkan apapun usaha kita dengan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, maka rasa kecewa kita ketika gagal itu tidak akan besar. Tetap menang syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh loh gitu loh. Jadi kita tuh belajar dan sudah diajari banget di setiap perbuatan soleh kita. Kanjeng Nabi pernah dawuh, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perkara baik yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka semuanya tidak ada berkahnya. Loh, perhatikan,
tidak melibatkan maca bismillah. Ini hakikatnya apa? Kita tuh diajari sama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua perkara itu jangan sampai tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Ini seperti itu. Makanya saya juga sering bilang di beberapa pengajian, walaupun agak saru nggih. Kenapa anak-anak ini sekarang nakal-nakal, orang tua sambat, anaknya nakal-nakal, masya Allah diatur ra iso. Lah gawene ra bismillah. Ya, mungkin seperti itu kan. Tuntunannya kan ada. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ada bacaan-bacaan yang lain, baca surat ini, baca wirid ini. Enggak, langsung nubruk dus dadi lah nakal. Ketika nakal moro ning gini kiai, pripun niki Pak Yai solusine? Lah gawemu rasa sing masalah itu. Pas gawe ini bermasalah. Makanya apalagi urusan anak, urusan keluarga, jangan sampai tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bon. Lalu tadi kita sampaikan bagaimana cara kita mendapatkan keimanan yang utuh, yang sempurna. Pertama, al-bahtsu wat ta'ammul, selalu gunakan logika. Logika, akal ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk berpikir. Kita ini punya perangkat luar biasa, akal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita otak, memberikan kita akal supaya kita itu bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dilaksanakan, mana yang harus ditinggalkan. Akal gunakan. Maka untuk mempertebal iman itu akal itu dipakai. Makanya jenengan itu jangan sampai gumun hanya pada perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang biasa harusnya juga gumun. Contoh, misal ada sesuatu lewat di hadapan Anda. Wong kok gantenge kaya ngono. Nek wong gluweh ora duwe iman, ora pati duwe iman, iku mesti guyonane ngene. Hayo, ngono iku sunate bapake ning ndi? Loh, kan nggak boleh ngomong seperti itu. Harusnya masya Allah, luar biasa ya. Orang tuanya nggak begitu ganteng, nggak begitu rupawan, tapi punya anak gantengnya seperti Mas Zidan contohnya. Luar biasa. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala yang punya setting. Bukan nanya Pak Hendro di mana sunatnya, keliru. Oh, nggak ada urusan sunat sama nggak sunat itu, iya nggak? Nah ini seperti ini, hal-hal seperti ini loh. Subhanallah, masya Allah, shollallahu ala sayyidina Muhammad, seperti itu harus kita libatkan. Biar ini otak ini pikirannya nggak pikiran kotor, seperti tadi kan pikiran kotor, iya. Ini naudzubillah min dzalik. Gunakan otak ini untuk memikirkan hal-hal yang mempertebal iman kita. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu melihat para sahabat sedang berbincang-bincang, ngobrol ngalor ngidul. Lalu kemudian Kanjeng Nabi nanya, kalian itu ngobrol apa? Kok asik? Saya nggak diajak. Lalu kata sahabat, tafakkarna atau autahaddatsna an azamatillahi ta'ala. Ya Rasulullah, ini majlis keren Kanjeng Nabi. Apa? Kami ini sedang ngobrol tentang keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Koyoke keren. Kami sedang membicarakan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tulisannya Kanjeng Nabi? Ala tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Jangan gitu. Kalau mikir itu mikir makhluknya aja. Kok bisa ya Allah seperti itu? Luar biasa. Akhirnya apa? Yang muncul adalah kekaguman kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah maqam makrifat, batu saja itu dia bisa merasakan ada Allah di dalamnya. Biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wakilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah mengendikan, ra'aitullaha fil hajar. Saya melihat Allah di dalam batu. Nah, ini kalau yang maknani anak-anak pesantren baru masuk, ini bisa murtad ini. Allah kok di dalam batu. Maksudnya bagaimana? Saya melihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan batu seperti ini. Karena kalau dipikir-pikir adanya gunung, adanya bebatuan, adanya matahari, adanya bumi seisinya ini yang hanya bisa mewujudkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ngoten loh, mengkaitkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sampean healing, jalan-jalan atau liburan, jangan hanya niat menghilangkan stres. Fa'tabiru ya ulil albab,
fa'tabiru ya ulil absar afala taqilun. Kalau jalan-jalan otakmu pakai gitu loh, mikir. Oh masya Allah luar biasa keindahan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sisa ini kata rencang-rencang saudara-saudara kita kalau jalan-jalan niatnya apa? Menghilangkan stres, cuci mata kalau wudhu lah cuci mata gitu. Kok malah jalan-jalan nambah-nambahi maksiat. Naudzubillah min dzalik. Pertama itu ya, kita kalau mau semakin tebal iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, yaitu al-bahtsu wat ta'ammul, yaitu apa? Menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir. Tapi jangan liar fikirnya ya. Memikir apa? Memikir bahwasanya semuanya ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, khabarir rasul ba'da an taqumat dalail ala sidqihi fima yuballighu an rabbih. Kita ikuti apa yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya saja, enggak usah tanya yang aneh-aneh, enggak usah neko-neko. Kanjeng Nabi menghentikan bakal ada kiamat, percaya, karena itu bukan jangkauan kita. Kanjeng Nabi menghentikan kalau ada malaikat, kita percaya, karena itu bukan jangkauan kita. Kalau kita ngakon Kanjeng Nabi, kalau memang betul ada malaikat, tunjukkan Kanjeng Nabi. Wah ini salah. Alam kita itu sudah beda dengan alam malaikat. Kecuali jiwamu itu sudah seperti jiwa malaikat, nah baru bisa ketemu. Loh betul, ada beberapa sahabat itu yang sampai punya makom bisa mendengar salamnya para malaikat. Makanya kalau Lailatul Qadar mereka dapat terus tuh. Wah, ada salam dari malaikat nih, Lailatul Qadar, tahajudan, sregep, itu gitu mereka. Tapi kalau kita kan enggak mau Lailatul Qadar kayak enggak Lailatul Qadar sama aja. Iya ta mboten? Makanya kalau jiwa kita sudah jiwa seperti malaikat, bisa ngobrol seperti itu, bercakap-cakap dengan malaikat. Bahkan para aulia kenapa bisa ngobrol dengan jin, kenapa bisa ngobrol dengan para wali yang sudah meninggal, itu karena ruhaniyah mereka, jiwa mereka sudah suci, sesuci jiwanya para malaikat. Nek sampean misal tanya, Gus kok saya nggak bisa ngimpi ketemu Kanjeng Nabi yo, padahal amalannya juga sama, maulid kenceng, dalail khairat apa meneh, basairul khairat dibaca, kemudian Majmu'ul Lataif punya Imam Ali Al-Habsyi dibaca, kok nggak pernah ketemu? Nah, karena jiwamu belum jiwa malaikat, jiwamu belum pantas untuk ketemu Kanjeng Nabi. Ada yang salah di dalam cara membaca kita. Mungkin melibatkannya itu, pokoknya aku baca ini biar ketemu Kanjeng Nabi misalnya. Itu sudah nafsu itu. Sudah nafsu. Aku baca ini khidmah kepada Allah, derek mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Nah itu baru bisa ketemu. Nah, makanya kembali lagi untuk mempertebal iman kita, apapun yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi kita hanya bisa menerima dengan dua tangan yang lebar-lebar. Jangan sampai iskal, jangan sampai mempertanyakan, bahkan meragukan. Karena Kanjeng Nabi itu as-shadiq al-masduq, orang yang jujur dan dianggap jujur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Kanjeng Nabi itu bukan Nabi, pasti beliau nggak punya mukjizat. Nyatanya riwayat yang sampai kepada kita, Kanjeng Nabi punya mukjizat, disahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita sebagai umat hanya satu kewajiban kita, percaya, nggak usah nanya aneh-aneh. Mungkin logikanya gini, kenapa kita nggak boleh untuk mengetahui semua ilmunya Kanjeng Nabi itu? Kenapa? Ibarat gini, kalau anak sekolah itu kadang ada acara pulang pagi, ya, acara pulang pagi. Kenapa pulang pagi? Ada rapat guru. Lalu kira-kira bocah-bocah boleh enggak untuk mengetahui isi daripada rapat guru? Boleh enggak? Enggak boleh. Ini urusan negara kok. Ini urusan guru-guru. Kenapa anak kecil boleh tahu? Kenapa santri boleh tahu? Enggak boleh. Sama, kita juga seperti itu. Kita hanya muridnya Kanjeng Nabi. Jangan sampai neko-neko, nanya-nanya terkara goib-goib atau hal-hal yang tidak masuk akal. Lalu kata Al-Imam
Amin Al-Harari, alaina an naqifa inda dzalik fala nazidu fihi syai'an wala nukhallituhu bi ghairihi. Dalam hal-hal yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, baik itu sifat-sifat yang bisa kita terima secara logika ataupun hal-hal yang tidak bisa kita terima secara logika, hari akhir, jin, malaikat, itu kan nggak bisa diterima logika. Apa yang harus kita lakukan? Naqifu alaih, kita hanya cukup untuk menerima, jangan nanya-nanya, wes mandek kok. Fala nazidu fihi syai'an, jangan ditambah-tambahi, wala nukhallituhu bi ghairihi, dan jangan sampai dicampur aduk dengan kepercayaan kita sendiri. Kadang nuwun sewu, kadang wong Jawa niku ya betul, di Jawa niku wonten sawan dan lain-lain nggih. Sawan dan lain-lain. Lah kalau orang awam itu menganggapnya sesuatu yang bagian dari agama. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari hal-hal seperti itu? Ya sudah, ya kalau memang ada kepercayaan seperti itu, ya bismillah, gak apa-apa. Niatono sedekah, misalnya buang makanan di gede perapatan, niatono sedekah, nanti ada mikroorganisme yang mau makan. Pakai hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang punya pohon lalu kemudian buahnya jatuh di tanah orang lain, diambil oleh orang tersebut, maka menjadi sedekah sir. Anggap aja itu sedekah sir, selesai, sudah secara syar'i. Itu kalau logika saya, jangan sampai kelenek-kelenek lah. Wah iki loro stroke mesti rak ngei apa jenenge, ngei bancaan ning bunden. Wah repot itu kalau seperti itu. Loh, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawan ada, saya percaya wong kita di Jawa, tapi jangan sampai melibatkan sebuah kejadian bahwasanya ini karena kesalahan kuwalat sama punden. Kasihan Mbah pundennya sama walinya nggak salah apa-apa dituduh. Loh iya kan? Nah, kan gitu, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kita masuk pada pembahasan ma anwa'ul yaqin. Berapa macam-macamnya keyakinan. Jadi Al-Imam Abu Laits itu punya kitab tafsir. Di situ beliau menyebutkan al-yaqinu ala salasati aujuh. Keyakinan itu ada 3 macamnya. Yaqinu iyanin, wa yaqinu dalalatin, wa yaqinu khabar. Yaqinu iyanin, yakin al-iyan itu dari kata ain, mata. Annahu idza ra'a syai'an zala syakku anhu fi dzalika syai', yaitu sebuah keyakinan yang terbentuk karena melihat sesuatu. Allahu Akbar. Misalnya Anda ini nggak percaya kalau di belakang sini ada makam. Nah, contohnya ya, saya nggak percaya nih, belum yakin kalau ada makamnya. Ketika saya antar Anda ke makamnya Habib Muhammad Idrus, oh iya ternyata ada makamnya. Itu namanya yaqinu iyanin, melihat. Karena melihat sesuatu akhirnya muncul keyakinan. Itu namanya yaqinu iyanin. Ada yang namanya yaqinu dalalah, yakin karena adanya petunjuk, tidak harus barangnya langsung. Kalau tadi kan makam ya contohnya. Yaqinu dalalah, meyakini sesuatu hanya karena ada tanda-tandanya. Di sini dicontohkan ayyara rajul dukhanan irtafa'a min maudhi'in yu'lamu bil yaqin anna hunaka naran wa illam yaraha. Seperti contoh seseorang melihat adanya asap di sebuah tempat, dia meyakini pasti di tempat situ ada api tanpa melihat adanya api. Nah, itu namanya yaqinu dilalah, hanya melihat petunjuknya. Ada yang ketiga yaqinul khabar. Nah, yakin yang karena dibawakan oleh orang yang sangat dipercaya. Misalnya, contohnya, anna rajul ya'lamu bil yaqin anna fid dunya madinatun yuqalu laha Baghdad wa illam yantahi ilaiha. Bahwasanya seseorang di antara kita ini semuanya meyakini di Arab sana itu ada kota namanya Baghdad, walaupun kita belum pernah sampai ke Baghdad. Kita meyakini bahwasanya di Madinah sana ada makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun belum pernah sampai ke sana. Semoga bisa sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Lah ini namanya yakin yang berdasarkan khobar. Nah, tiga-tiganya ini harus dipakai untuk memahami isi daripada Al-Qur'anul
karim. Ngoten. Ada yang pakai yakinu iyanin, harus melihat langsung. Ada yakinu dalalatin, melihat tanda-tandanya. Ada yakinu khobarin, hanya percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kalau Anda tanya, kalau kita dikabari tentang Kanjeng Nabi masalah surga dan neraka, masuknya mana nih? Masuknya yakinu apa? Yakinu khobar. Karena Kanjeng Nabi yang memberitakan, percaya saja. Yuk besok kita buktikan ada surga enggak, ada neraka apa enggak. Ya kalau ada orang yang nggak percaya, saya nggak percaya adanya Tuhan, ya wes besok delok buktine, bener aku apa kue, bener aku apa kue. Ya alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat berupa keyakinan, keimanan. Dan dikatakan wa ilmul yaqin zahirus syariah wa ainul yaqin ikhlasu fiha wa haqqul yaqin al musyahadah. Keyakinan itu ada 3. Yang pertama ilmul yakin, yakin hanya sekedar tahu, Nah ini lingkupnya adalah syariat, wajib, haram, sunnah, mubah, makruh dan lain-lain, itu masuk ilmu yakin. Ada yang namanya ainul yakin, yaitu memang betul-betul zatnya ya keyakinan, yaitu ketika kita melakukan syariat ikhlas di dalamnya, tidak karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tingkatan tertinggi hakul yakin, yaitu ketika seorang hamba sudah mencapai maqam musyahadah, bisa melihat apa rahasia di balik Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia seisinya, apa rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah kejadian dan kejadian-kejadian yang lainnya. Itu namanya maqam musyahadah. Nah, ketika sudah bisa yakin seperti ini, buahnya apa sih? Thamratul yaqin huwa al-isti'dadu bil akhirah. Ketika orang sudah mencapai maqam keyakinan, itu pasti dia akan mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Nah, kalau ada orang di dunia ini ya, kalau ada orang di dunia ini belum kelihatan dia soleh walaupun umur 70 tahun, 80 tahun, berarti keyakinannya tentang akhirat masih lemah. Makanya di sini kita baca, faqad qila, terkadang diucapkan, asyaratun minal maghrurin, ada 10 orang yang selalu dalam keadaan tertipu. Apa itu? Siapa mereka? Yang pertama, man aiqona annallaha khaliqahu wa la ya'budhu. Ada orang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan dia, tapi dia tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak sekali nih. Wong ngaku Islam, ngaku duwe pangeran, salat ora tahu dilaksanake, poso Ramadan ngene warteg ngene kathah lho. Poso Ramadan tetep udut. Ini seakan-akan dia itu yakin adanya Allah tapi nggak pernah beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang yang termasuk tertipu, man aiqana annallaha raziqahu wa la yatma'inna bihi. Orang tahu bahwasanya yang kasih rezeki itu Allah, tapi nggak pernah punya ketenangan hati tentang rezekinya sendiri. Yakin Allah itu yang bisa ngasih kita makan, tapi kalau masih mikir besok bagaimana makan kita, ya, itu sudah termasuk orang yang tertipu, meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok yang dipikir masalah mangan, orang dipikir bagaimana nanti matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah. Hati-hati. Orang yang ketiga, man aiqana anna dunya zailah wa ya'tamidu 'alaiha. Orang sudah yakin, tahu bahwasanya dunia ini sebentar bakal hilang, tapi dikejar terus-terusan. Gitu betul. Makanya saya sering pernah matur di beberapa tempat. Lucu ya, ada orang mencari kekayaan, tapi kekayaannya nggak dibawa, mati, tapi diwariskan sama anak buahnya. Udah gitu diwariskan, masih geger meneh lah gitu ya. Berarti ini dunia yang merusak keluarga. Lah lucu tuh. Dunia kok malah merusak keluarga. Jarine kanggo nyangeni anak bojo barbarane dadi
rebutan. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, waman aiqona, ini baru kita sampaikan ini. Waman aiqona annal warathata a'da'uhu wa yajma'u lahum. Orang itu tahu bahwasanya ahli warisnya, keluarganya itu bisa menjadi musuhnya dia, tapi dia selalu berusaha deket-deket sama mereka. Begitu. Apalagi ada yang wah aku pokoknya dia anak akeh. Pikirno, nek duwe anak akeh kira-kira anak-anaknya rukun apa ora? Harusnya mikir juga itu ya. Harusnya mikir juga. Di samping ada hadis apa tadi? Hadis fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku Kanjeng Nabi pengen memperbanyak umat di hari kiamat nanti. Tapi di sisi lain harus dipikirkan, duwe anak akeh iso makani apa ora? Duwe anak akeh iso gawe rukun apa ora? Itu juga harus dipikir. Barbarane duwe anak akeh tukaran lah, ngeluh sirahe, nangis, mati ning ngene kuburan nangis sampai akhirat masih dipaido karo anak-anake. Ditanya sama Allah, kenapa kalian bertengkar? Nggak pernah diajarin orang tua. Wah, neraka sidane. Nauzubillah min dzalik. Lalu yang kemudian waman aiqana annal mauta atin fala yasta'iddu lahu. Orang yang yakin mati itu pasti, mati itu kepastian, tapi tidak pernah mempersiapkan. Iya, ada orang mati di hadapannya. Itu kenapa tuh mati? Loro apa? Kanker. Oh iya pantes makanya cepet mati. Lo kok gak mikir aku sesok mati husnul khotimah ta ora? Kan ngoten harusnya ya. Malah pertanyaannya, ijek 6 kok wis mati. Loro apa? Ya Allah Gusti, naudzubillah min dzalik. Ini sudah tahu ada kematian di depannya kok gak nanya aku besok gimana? Matiku husnul khotimah apa suul khotimah? Ya ditanya sakitnya apa tuh mayat? Itu sebuah kebodohan gitu loh maksudnya. Sebuah kekonyolan yang terjadi sama orang-orang zaman sekarang. Makanya orang-orang zaman sekarang itu kalau ngelayat itu paling mentok di depan rumahnya atau di depan kuburannya. Itu ngelayat yang enggak sampai hatinya, tidak tudzakirukumul akhirah, tidak membuatnya ingat akhirat. Makanya kita lihat orang-orang ngelayat naudzubillah nggih. Rasa bela sungkawanya itu kurang. Yang ada main gadget, yang ada kadang niku takziah hanya karena apa? Hanya karena nek rak ngetok. Lah ya Allah Gusti, itu paling parah meneh. Rak ngetok tonggo mosok rak ngetok ngelayat. Lah, nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian waman aiqana annal qabra manzilahu fala yu'ammirhu. Orang yang tahu bahwasanya kuburan itu nanti menjadi tempat persemayamannya nanti kalau mati, tapi dia tidak pernah berusaha bagaimana menghidupkan kuburannya. Kita kalau pengen kuburan itu merasa tenang, merasa nyaman, itu harus memperbanyak amal soleh. Waman aiqana anna dayyana yuhasibu fala yusahhihu jatahu. Orang yang yakin tahu bahwasanya Allah itu zat yang akan mengkoreksi dia, diocei kesalahan-kesalahannya, tapi dia tidak mempersiapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nanti diadili oleh Allah. Diadili semuanya oleh Allah. Gak peduli kamu alim, kamu goblok, kamu pinter, kamu bodoh, kamu kaya, kamu miskin, semuanya diadili. Lah sudah tahu nanti kita tuh mau diadili oleh Allah, kok nggak mempersiapkan jawaban, itu namanya konyol. Dan banyak sekali hadis, ayat yang menceritakan tentang kehidupan akhirat, tapi kita tidak tergugah. Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian waman ayqana an-sirata mamarrahu fala yukhaffifu thiqalahu. Dia tahu bahwasanya nanti untuk menuju akhirat kita harus melewati sebuah jembatan, yang mana kalau jembatan ini kita tidak selamat, jatuh ke neraka. Caranya selamat, ringankan dosanya, jangan sampai kakean dosa. Sirat ini nanti di dalam kitab Fafirru ilallah disebutkan tergantung orang yang lewat. Kalau orangnya soleh, orangnya wali, ini jembatannya itu bisa lebar selebar-lebarnya, terang seterang-terangnya. Tapi kalau orangnya maksiat, tidak pernah taat pada orang tua, lalu nakal, nggak pernah sholat, ini jembatan bisa menyempit bahkan sebesar sebesar rambut, sehelai rambut
bagi lagi menjadi 7. Dan itu landep niku napa? Tajam. Kepleset. Akhirnya awake napa? Sigar menjadi 2. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya kita tahu cara membuat napa jenenge sirat ini menjadi lebar itu gampang, salah satunya berkorban, bukan korban loh. Berkorban, menyembelih hewan korban. Makanya Kanjeng Nabi itu suka sekali umat yang berusaha membesarkan hewan korbannya, kebune sing gede, sing istimewa kaya aku ngeten iki misalnya ya. Atau sapinya yang besar, yang ginuk-ginuk, biar nanti di Shiratal Mustaqim naik. Kalau bisa ya sendirian, gak usah syirkah. Syirkah kan 7 kan. Nah, 7 makanya boncengan iku piye? 7 orang sing mayek-mayek sapine. Betul itu hanya logika saja. Alias kalau kita sudah punya kurban, insya Allah lewat Shiratal Mustaqim juga akan mudah, aman sampai tujuan, yaitu swarga. Sampai jam itu. Lalu yang kemudian waman ayqana annadarul fujjar fala yahrubu minha. An-nar ngapunten. Waman ayqana an-nar darul fujjar fala yahrubu minha. Orang tahu bahwasanya neraka itu tempatnya orang-orang jelek, tapi malah kita selalu berbuat jelek. Jare ini rak seneng neraka, tapi kok kelakuannya seperti ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian waman aiqana annal jannata darul abrar fala ya'malu laha. Orang tahu bahwasanya surga itu tempatnya orang-orang mulia, tapi tidak pernah melakukan amalnya orang-orang mulia. Tak kasih tips nih ya. Shortcut atau jalan pintas menjadi orang mulia. Kemarin saya baca wasiat di dalam Khairul Istinad sama Mbah Kaji Hasan, wasiatnya Syekh Hasan Masyad kepada Sayyid Muhammad Alawi. Kata beliau, kurang lebihnya kita ini tahu bahwasanya kita itu tidak seperti orang-orang soleh, ya, tidak seperti amalnya orang-orang wali-wali seperti itu. Makanya kalau kita nggak bisa beramal seperti mereka, tidak bisa mencapai keilmuan seperti mereka, tidak bisa sesoleh mereka, jalan satu-satunya adalah apa? Mahabbah dengan mereka, cinta sama orang-orang seperti itu. Jangan sampai kita tahu ini ada orang soleh, ini orang alim, orang baik, malah kita benci. Jangan sampai ini ada Habib luar biasa, keturunannya Rasulullah, yang mana punya ilmu, punya amal, punya akhlak luar biasa, malah kita benci hanya karena beda pandangan politik misalnya. Jangan sampai. Makanya kalau kita tidak bisa seperti mereka, minimalnya kita punya cinta sama mereka. Karena ada sebuah hadis, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan sama orang yang dicintainya. Makanya ini akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah, banyak sekali cobaan-cobaan dan ujian-ujian kepada umat yang menjauhkan umat, yang menjauhkan kita daripada orang-orang soleh. Sekarang ini orang soleh kalau ke masjid ini swarga pek dhewe, malah muni ngono lho. Ana wong kok iso muni ngono lho, ya Allah Gusti. Kok gak ngiri, ya Allah, Masya Allah, sudah sepuh tua renta tapi masih ke masjid, masih jadi makmum. Enggak lah, kok malah komentarnya gak enak. Ulah swarga pek dhewe kono, ya Allah Gusti. Ini orang ning Kudus ya ana ngono iku, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai benci. Omongan-omongan seperti itu omongan benci loh ya. Hati-hati, sudah gak beramal mak itu. Allah yahfad. Lalu kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang akan menjadi orang yang berbahagia. Ngoten. Jadi yang disebutkan sama Allah tadi mulai dzalikal kitab hudalil muttaqin sampai ayat ini, itu semuanya sifat-sifatnya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan sifat-sifatnya orang yang dipasti oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang bejo, pinter nggih apa nek rak bejo, sugih nggih apa nek ora bejo. Mugi-mugi kita termasuk ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada sebuah lahdzah atau sebuah pelerengan, yaitu dalam kata lafadz ulaika usim, yang menunjukkan
sekelompok orang tapi di tempat yang jauh ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pakai kata ulaika? Fihi ma'nal bu'd lil isy'ari bi uluwi darajatihim wa bu'di manzilatihim fil fadl. Ini menunjukkan bahwasanya betapa mulianya sifat-sifat orang yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luhurnya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ulaika, mereka panjenenganipun. Bahasa Jawanya seperti itu. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, ini karena sudah tinggal 2 menit, insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan mendatang. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima وأخلنا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد وآله وصحبه عدد ضش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.